Nah, 7 ini sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan prima terkecil, yaitu 2, 3, 5 itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 7 ini adalah bilangan prima dan hanya akan habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, jadi faktor bilangan prima yang membentuk bilangan prima 4 yaitu adalah 2, 3, dan 7. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus terus mencari faktor terkecil sampai bilangan tersebut menjadi prima dan hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyelesaikan soal nomor 2, yaitu tentukan FPB dan KPK dari 194, 210, dan juga 630 menggunakan teorema 4.2. Oke, untuk cara yang pertama kita harus memfaktorisasikan 144, 210, dan juga 630. Faktor dari 144 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Lalu selanjutnya 210 faktorisasinya yaitu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Nah selanjutnya 630 faktorisasinya 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Oke teman-teman, bisa kita lihat yang 144 itu tidak memiliki faktorisasi 5 dan juga 7. Maka kita bisa tambahkan 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kita bisa menuliskan 2 pangkat minimal angka dari 4, 1, dan 1. Lalu selanjutnya 3 pangkat minimal dari 2, 1, 2. Lalu selanjutnya 5 pangkat minimal dari 0, 1, 1. Lalu yang terakhir 7 pangkat minimal dari 0, 1, 1. Oke teman-teman, minimal dari 4, 1, 1 itu adalah 1, berarti 2 pangkat 1. Lalu dikali 3 pangkat minimal dari 2, 1, 2 itu 1, berarti 3 pangkat 1. Lalu kali lagi 5 pangkat minimal dari 0, 1, 1 itu 0, berarti 5 pangkat 0. Nah, yang terakhir itu 7 pangkat minimal dari 0, 1, 1 yaitu 0, berarti 7 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 1, 2 dikali 3 pangkat 1, 3 dikali 5 pangkat 0, 1 lalu dikali lagi 7 pangkat 0 itu 1, berarti 2 kali 3 kali 1 kali 1 itu 6. Berarti bisa kita simpulkan FPB nya adalah 6. Oke teman-teman, KPK dari 144, 210, dan 630 sama dengan, kalau tadi FPB kan minimal ya. Nah, kalau KPK bedanya itu ini diganti maksimal pada pangkatnya. Nah, oke teman-teman. Nah, 2 pangkat maksimal dari 4, 1, dan 1 itu 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat maksimal dari 2, 1, 2 yaitu 2, berarti 3 pangkat 2. Lalu selanjutnya 5 pangkat maksimal dari 0, 1, dan 1 itu 1, berarti 5 pangkat 1. Lalu yang terakhir 7 pangkat maksimal dari 0, 1, 1 itu 1, berarti 7 pangkat 1. Nah, bisa kita hitung 2 pangkat 4 itu 16 dikali 3 kali 3 9 kali 5 dikali 7. Jadi KPK-nya adalah 5.040. Nah teman-teman, kita akan membahas selanjutnya yaitu nomor 3.
Di sini dipaparkan soal berbunyi, tentukan salah satu faktor dari bilangan komposit berupa N sama dengan 221 yang memenuhi K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan 221. Teman-teman tahu kan bahwa K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan 221 ini masuk ke dalam bunyi teorema 4.3 di dalam materi bilangan prima. Kita tahu bahwa akar 221 kalau dibikin desimalkan kira-kira akan mendekati dengan 14,87. Kita bawa bentuk ini ke dalam sini sehingga K akan lebih dari 1 dan akan kurang dari sama dengan ubah bentuk dari akar 221 menjadi 14,87. Nah, kita di sini harus tahu bahwa K kira-kira akan berapa. Kita tahu ya, dari rentang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 akan kurang dari sama dengan 14,87. Dari rentang 2 sampai kurang dari sama dengan 14,87 itu tidak boleh melebihi akar 221. Nah, di sini kan ada angka 13 dan 13 itu termasuk memenuhi habis dibagi 221. Maka 13 habis membagi 221. Nah, karena 13 adalah hasil yang merupakan termasuk ke dalam bilangan bulat komposit, maka 13 adalah salah satu faktor dari bilangan komposit, yaitu N sama dengan 221. Nah, mungkin di antara kalian akan bertanya, kenapa sih nggak ambil 2, 3, dan seterusnya sampai 12? Karena tentang angka 2 sampai 12 ini nanti tidak akan habis bagi 221 ini. Nah, dari rentang 2 sampai 13 dan akan kurang dari sama dengan 14,87 yang masuk di rentang ini kurang dari ini dan akan habis bagi 221 adalah hanya angka 13. Di sini kan ada 12 dan yang masuk kurang dari 14,87. Kurang dari sama dengan 14,87 dan habis membagi 221 adalah hanya 13. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4, yaitu tentukan apakah 143 adalah bilangan prima atau bilangan komposit menggunakan teorema 4.4. Nah, teorema 4.4 ini menjelaskan bahwa jika N adalah bilangan prima, maka N tidak memiliki faktor P. Dengan P lebih besar dari 1, P kurang dari sama dengan akar N. Kemudian jika N adalah bilangan komposit, maka N memiliki faktor P dengan P lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N. Kemudian untuk penyelesaiannya kita akan masukkan 153 ini di N. Nah, akar dari 153 ini kemudian kita akan mencari akar dari 153 ini. Kira-kira didapatkan hasil yaitu 11,95. Maka bilangan prima yang kurang dari sama dengan 11,95 ini ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian dari bilangan prima ini kita akan menentukan apakah bilangan ini membagi habis 143 atau tidak. Tidak membagi habis 143, kemudian 3 tidak membagi habis 143, kemudian 5 tidak membagi habis 143, 7 tidak membagi habis 143, akan tapi 11 membagi habis 143 dengan hasil 13. Maka 143 ini merupakan bilangan komposit karena 143 dapat dibagi dengan angka 11 dan mendapatkan hasil 13 yang merupakan bilangan prima. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir mengenai pembahasan soal mengenai bilangan prima.